Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Erika Prameswari dari kelas 30D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang paragraf. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki gagasan utama. Paragraf dibuat dengan mengembangkan sebuah gagasan utama. Paragraf terhimpun atas beberapa kalimat yang bertautan membentuk suatu ide ataupun gagasan. Pengertian paragraf menurut KBBI adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Selanjutnya, paragraf berdasarkan bentuknya. Paragraf berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Dan yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah suatu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Dalam paragraf ini diawali dengan kalimat utama yang menceritakan sesuatu yang bersifat umum, baru kemudian menceritakan hal-hal yang bersifat khusus. Contohnya, pada paragraf tersebut, kalimat utamanya terletak di awal di awal paragraf, yaitu satu-satunya bidang pembangunan yang tidak mengalami imbas krisis ekonomi sektor-sektor di bidang pertanian. Selanjutnya, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir kalimat. Kalimat tersebut pada umumnya berisi sebuah kesimpulan dari gagasan-gagasan penjelas yang telah diuraikan. Mula-mula dikemukakan fakta-fakta ataupun uraian-uraian. Kemudian fakta-fakta tersebut digeneralisasikan ke dalam sebuah kalimat. Contohnya, pada paragraf tersebut, kalimat utamanya terletak di akhir kalimat. Di akhir paragraf, yaitu Shinchan di mata para orang tua Indonesia adalah setan kecil penebar virus. Berikutnya paragraf campuran atau biasa disebut deduktif-induktif. Paragraf campuran adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya berada pada awal kalimat pertama dan kalimat terakhir. Tetapi bisa juga dikatakan bahwa paragraf campuran adalah sebuah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Contohnya, pada paragraf tersebut, kalimat utamanya terletak di awal dan akhir kalimat. Selanjutnya, paragraf menurut tujuannya. Paragraf menurut tujuannya dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, paragraf narasi, yang kedua, paragraf argumentasi, yang ketiga, paragraf eksposisi, yang keempat, paragraf deskripsi, dan yang kelima, paragraf persuasi. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah sebuah paragraf yang isinya menceritakan suatu kejadian tertentu secara berurutan. Adanya paragraf ini berfungsi sebagai penghibur bagi yang membacanya. Ciri-ciri dari paragraf narasi diantaranya, yang pertama, adanya tokoh konflik dan setting atau tempat. Dua, adanya alur cerita yang disampaikan secara berurutan. Dan yang ketiga, terdapat sudut pandang. Contohnya, di suatu pagi yang cerah, Elsa pergi mencari kayu bakar di hutan. Ia tak sendirian, karena ia pergi bersama sang kakek. Tak terasa, ia telah tiba di hutan yang lebat. Ia mendengar suara-suara hewan yang nyaring, namun ia takut karena itu pengalaman pertamanya untuk mencari kayu bakar di hutan. Cerita di atas mengisahkan Elsa yang baru pertama kali mencari kayu bakar di hutan bersama kakeknya. Karena merasa asing dengan suasana hutan, ia menjadi merasa takut. Selanjutnya, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu paragraf yang isinya berupa pendapat atau opini yang telah disampaikan oleh penulisnya. Paragraf ini memiliki tujuan untuk memberikan pandangan terhadap suatu hal ke pembaca. Ciri dari paragraf argumentasi diantaranya, yang pertama, paragraf ini berisi tentang tulisan ilmiah. Yang kedua, menyertakan argumentasi atau alasan-alasan yang kuat berupa data ataupun fakta supaya pembaca percaya. Yang ketiga, terdapat kesimpulan pada akhir kalimat.
pada akhir paragraf. Kesimpulan tersebut sebagai penguat dari pendapat-pendapat yang telah dijelaskan. Contoh paragraf argumentasi, musim kemarau pada tahun ini adalah kemarau terparah dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Hujan tidak turun selama 5 bulan mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi akan turun pada bulan depan. Jika hal itu terjadi, maka bisa dipastikan bahwa kemarau tahun ini bukanlah kemarau yang biasa, dikarenakan terjadi selama 6 bulan. Sedangkan menurut data yang disampaikan oleh BMKG tahun lalu, kemarau hanya terjadi selama 4 bulan. Dengan demikian, petani banyak yang merugi karena gagal panen karena tidak ada air yang mengairi sawah mereka. Selanjutnya, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang informasi-informasi yang berupa pengetahuan atau berita. Paragraf eksposisi bertujuan untuk memberikan informasi yang sangat jelas kepada para pembacanya terkait topik yang telah disampaikan. Ciri-ciri dari paragraf eksposisi: yang pertama, paragraf yang memuat karya ilmiah. 2. Mempunyai tujuan sebagai pemberi informasi. 3. Tulisan yang ada dalam paragraf merupakan peristiwa fakta atau hasil dari sebuah penelitian. 4. Menyertakan sumber berupa data seperti gambar, buku, rujukan, grafik, peta, dan sumber-sumber lain yang relevan. Dan yang terakhir, tidak mempengaruhi pembacanya. Selanjutnya, contoh dari paragraf eksposisi. Susu merupakan salah satu minuman yang memiliki manfaat bagi tubuh. Hal disebabkan karena susu banyak mengandung vitamin dan mineral yang memang sangat. Kandungan yang paling banyak dalam susu adalah kalsium. Zat inilah yang akan membuat tubuh dan tulang manusia menjadi kuat. Susu ini juga dapat membantu dalam pertumbuhan tulang supaya menjadi lebih tinggi. Selain kalsium, susu juga memiliki kandungan protein. Zat ini tentu sangat berguna bagi tubuh sebab dapat membantu membangun sel-sel di dalam tubuh manusia. Yang terakhir, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang gambaran-gambaran suatu benda atau objek. Paragraf deskripsi ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang suatu benda atau objek, seakan-akan pembacanya telah merasakan seperti melihat sendiri objek tersebut. Ciri-ciri dari paragraf deskripsi: yang pertama, paragraf ini berisi tentang penggambaran suatu benda atau objek yang melibatkan panca indera seperti bentuk, rasa, suara, warna, dan masih banyak lagi. Yang kedua, menggambarkan objek yang sangat. Yang ketiga, banyak ditemukan kata-kata sifat seperti tinggi, rendah, kecil, besar, dan lain sebagainya. Contoh dari paragraf deskripsi yaitu tempat tinggalku tidak terlalu besar. Rumahku hanya memiliki luas sekitar 98 meter persegi. Dengan luas seperti itu, aku hanya memiliki 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu dan dapur. Yang terakhir, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi tentang ajakan atau himbauan yang telah ditujukan kepada para pembacanya. Paragraf ini memiliki tujuan sebagai pengaruh bagi pembacanya supaya mempercayai atau terpengaruh dengan apa yang telah disampaikan dari penulis di suatu tulisannya. Ciri-ciri dari paragraf persuasi: yang pertama, menggunakan bahasa yang menarik untuk mempengaruhi pembaca. Yang kedua, menggunakan kata-kata ajakan. Dan yang ketiga, memiliki fakta-fakta yang mendukung supaya pembaca terpengaruh dengan apa yang telah disampaikan. Contohnya, tempat yang kumuh merupakan sebuah tempat yang menjadi sarang penyakit sebab banyaknya kuman dan bakteri dapat menimbulkan penyakit. Oleh karena itulah, mari kita jaga kebersihan supaya terhindar dari penyakit yang mematikan. Nah, itu tadi pembahasan tentang pengertian dan jenis-jenis paragraf. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.